Kebetulan saya juga pernah berobat ke tempat Gus Samsudin Blitar di Jalan Desa Jowinangun ya kalau nggak salah. Sekitar hampir ada setengah tahun yang lalu. Sampai akhirnya juga mendapatkan tas B. Tas B Tas B ini seharga berapa? 5 juta. 5 juta? Ya, ini saya dapatkan tas B berikut sama amalannya, sama ada minyaknya, sama ada yang lainnya sebagainya. Ya. Itu sembuh atau tidak? Apalagi semenjak dikasih pegang tas B ini. Setelah dikasih ini dan setelah udah dikasih maharnya juga, akhirnya di rumah saya jalanin tuh sisi amalannya. Ya. Kalau kata santrinya kemarin, karena kan pada saat itu kan yang megang santrinya. Ya. Ini dijalankan, diamalkan selama 7 hari. Setelah saya amalkan sudah 7 hari, nggak ada perubahan, akhirnya saya jalanin ke 41 hari. Dan itu pun juga belum ada perubahan itu. Sama juga nggak ada perubahan. Akhirnya kemarin belum lama saya ngechat lagi ke adminnya, tapi cuma dibaca doang. Lihat di sini. Jelas ya? Oke, jadi intinya nggak ada perubahan ya? Untuk perubahan sih nggak ada ya. Akhirnya kan setelah selama ini nggak ada perubahan, makanya saya tanya lagi, saya konsultasi lagi, bagaimana, apakah saya kesana lagi atau gimana. Ternyata cuma dibaca doang. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Yang dikeluhkan oleh Marcel Ladival dan juga Deddy Corbuzier saat di podcast soal Gus Samsudin dan praktek-praktek perdukunan yang lain yang memakan korban adalah soal korban yang tidak mau melaporkan oknum-oknum dukun atau oknum-oknum spiritual yang mengatasnamakan agama tersebut. Hal ini dikarenakan kadang-kadang korban malu untuk melaporkannya, dan juga terkadang mereka tidak merasa menjadi korban karena adanya pengaruh hipnotis dan yang lain-lain. Namun kini ternyata ada peluang itu karena terungkap beberapa korban sudah mengungkapkannya meskipun hanya lewat kanal YouTube. Dan ini merupakan jalan atau pintu masuk untuk melaporkan oknum-oknum yang mengatasnamakan agama tetapi menipu dengan trik-trik tertentu kepada masyarakat. Dan seperti diketahui kemarin, Gus Samsudin juga menolak bahwa padepokannya ditutup karena dia sudah mengantongi izin, dan pihak yang memberi izin juga tidak menyuruh untuk menutup. Gus Samsudin beralibi bahwasannya konten-konten YouTube yang dia share adalah konten hiburan. Dia sudah mengatakan itu dan meminta maaf jika memang konten-kontennya tidak berkenan. Hal ini tidak bisa menjadi celah hukum untuk menghentikan aksi-aksi dari Gus Samsudin. Itu dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Apakah ketika kalau saya terbukti melakukan kesalahan baru akan saya tutup? Kalau saya tidak terbukti melakukan kesalahan saya tutup. Lalu bagaimana? Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Apakah ketika kalau saya terbukti melakukan kesalahan baru akan saya tutup? Kalau saya tidak terbukti melakukan kesalahan saya tutup. Lalu bagaimana? Gini saja, semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan, sayanya kalahan, sayanya nggak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim padepokan mohon maaf ke panjenengan. Saya mohon maaf ke panjenengan kalau ada perbuatan maupun perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, termasuk terkhusus ke panjenengan wes. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak sakti. Yang kedua, panjenengan nggak suka melihat tontonan saya. Jadi saya mengucapkan, saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Dan perlu saya tegaskan bahwa semua tontonan itu adalah hiburan. Kalaupun ada yang baik, ya monggo diambil.
Kalau tidak baik, ya jangan diambil. Dan kalau tidak suka, jangan ditonton. Toh saya juga tidak meminta panjenengan untuk menonton. Dan kemudian virallah salah seorang korban yang mengaku korban dari Gus Samsudin yang speak up di media dari kanal YouTube Kong Abi, yang dia menunjukkan bukti-bukti chatnya dengan admin dari Gus Samsudin. Padahal video ini dipublikasikan 8 April 2021 lalu. Artinya jauh sebelum kasus dari Gus Samsudin ini viral karena dibongkar oleh Marcel Radival dan juga Deddy Corbuzier. Dalam ceritanya itu, dia ditipu 5 juta untuk membeli tasbih dan diberikan wirid-wirid tertentu. Namun ternyata wirid-wirid yang dilakukannya hampir selama 40 hari itu tidak membuahkan hasil, tidak mempunyai efek untuk dirinya. Karena dia orang luar Jawa, saat menghubungi admin dari Gus Samsudin malah tidak ada jawaban. Artinya tidak ada tindak lanjut dari tim Gus Samsudin untuk menangani pasien yang mendapatkan treatment khusus darinya. Setelah mendapatkan uang 5 juta, maka sudah selesai. Itulah yang dikatakan oleh korban ini di dalam mengungkap apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Nah, korban-korban seperti inilah yang mempunyai bukti chat dan bukti jejak digital misalnya, yang merupakan korban penipuan, harusnya bisa speak up dan buka suara serta melaporkan ke polisi. Karena ini merupakan delik aduan. Tanpa pengaduan dari masyarakat, maka sang oknum tersebut sulit untuk dijerat dengan pasal pidana. Apalagi Gus Samsudin juga punya pengacara. Nampaknya Gus Samsudin juga siap dengan segala konsekuensi hukum atas apa yang dilakukannya. Namun sementara ini, sanksi adalah sanksi sosial, yaitu dari masyarakat yang kemarin berdemo di tempat Gus Samsudin untuk menutup padepokannya. Kebetulan saya juga pernah berobat di tempat Gus Samsudin di Blitar, di Jalan Blitar Jowinangun ya. Dan hampir ada setengah tahun yang lalu, Sampai akhirnya juga mendapatkan tasbih. Tasbih ini seharga berapa? 5 juta. 5 juta. Ya, ini saya dapatkan tasbih berikut sama amalannya, sama ada minyaknya, sama ada yang lain-lainnya sebagainya. Ya. Itu sembuh atau tidak? Apalagi semenjak dikasih pegang tasbih ini. Setelah dikasih ini dan setelah udah dikasih maharnya juga, akhirnya di rumah saya jalanin tuh sisi amalannya. Ya. Kalau kata santrinya kemarin, karena kan pada saat itu kan yang megang santrinya. Ya. Ini dijalankan, diamalkan selama 7 hari. Setelah saya amalkan sudah 7 hari, nggak ada perubahan, akhirnya saya jalanin ke 41 hari. Dan itu pun juga belum ada perubahan itu. Sama juga nggak ada perubahan. Akhirnya kemarin belum lama saya ngechat lagi ke adminnya, tapi cuma dibaca doang. Lihat di sini. Jelas ya. Oke, jadi intinya nggak ada perubahan ya? Untuk perubahan sih nggak ada ya. Akhirnya kan setelah selama ini nggak ada perubahan, makanya saya tanya lagi, saya konsultasi lagi, bagaimana, apakah saya kesana lagi atau gimana. Ternyata cuma dibaca doang.